banyak pantai, destinasi wisata sepanjang pantai. Banyak orang kaya sekarang Allah cintai, tetapi orang kaya yang membangun masjid itu yang paling Allah cintai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Singkawang Pak Lurah menanam kedondong. Izinkan sekarang saya ceramah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi para alim ulama, para ustadz, para kiai, khususnya Bapak akan menampilkan Bapak Haji Mukhlis MPD. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Sa'idah, Darul Sa'idah, Darul Sa'idah, Darul Sa'idah di Jalan Tani, di jantung kota Singkawang. Seluruh jamaah safari subuh, safari fajar, ya beda-beda tipis. Seluruh ibu-ibu yang pakaian hampir seragam, tapi baru 70% yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini saya bisa bertatap wajah, bertemu muka pada jamaah safari fajar Singkawang. Tentu dalam momentum yang amat terpuji, yaitu setelah sholat berjamaah kita ada muzakarah yang terkait dengan, insya Allah sebentar lagi akan ada pemugaran masjid sekaligus pendirian masjid Darul Sa'idah. Bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu dan seluruh alim ulama, izin kalau saya hari ini harus duduk di atas. Yang saya hormati, kalimat sajadah. Sajadah artinya pertemuan antara dua sisi yang berbeda, atas dan bawah. Itu sajadah. Hamba Tuhan yang berbeda. Itu sajadah. Dari sajadah turunannya setidaknya 3 hal yang amat penting kita bahas. Yang pertama adalah kalau ia menjadi sebuah benda, tempat, maka menjadi sajadah, menjadi masjid. Kalau dia menjadi aktivitas, rutinitas, ia menjadi sujud. Tapi kalau ia menjadi injeksi, modal, investasi pembangunan, maka ia menjadi asar sujud. Barangkali 3 hal ini yang ingin saya diberi waktu, ya sekitar setengah jam ya katakan. Pantun saja sudah 10 menit. Ya, pertama soal masjid. Masjid ini memang standar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Saya kira sudah paham soal. Maka orang yang mencintai masjid, hatinya terkait kepada masjid,
Insya Allah ini orang yang selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Orang yang mencintai dan hatinya terpaut terus kepada masjid, inilah orang akan terselamatkan. Dalam sebuah riwayat asaris hadis, saya tidak tahu persis terlepas, tapi kita substansi matan yang paling penting. Ketika dunia dan akhirat menjadi satu, maka disebut dengan padang mahsyar, tidak ada batas. Dan ketika itu nikmat dan siksa ditampilkan oleh Allah, maka ada sebuah bangunan yang tidak hancur. Apa bangunan? Yaitu masjid. Dan masjid itu atas izin Allah persis seperti mobil kita saat ini, seperti kapal laut, seperti kereta api, berjalan kemana-mana. Dia menjemput orang-orang yang pernah mampir dan singgah di rumahnya, di masjid itu. Maka dijemputlah orang-orang yang di padang mahsyar, terik matahari 87 kaki, 7 meter ya dari kepala. Matahari Allah ciptakan, disiksa orang dari sini, keringat sampai ada yang sampai di sini sesuai dengan amalan dia. Nah, bagi yang banyak dosa, ya dia dipermandi keringat penuh. Tapi orang yang membangun masjid, orang yang terpaut hatinya kepada masjid, orang yang memakmurkan masjid, masjid datang menjemputnya masuk ke masjid, aman semuanya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, substansi matan hadis itu menarik sekali. Kalau kita saat ini masih diberi kesempatan, masih tarik ulur nafas kita, masih ada kesempatan jika ini ramai-ramai untuk membangun masa depan kita di akhirat, membangun kendaraan yang akan menjemput kita, yaitu masjid. Bapak dan saudara sekalian, bahkan ada hadis khusus orang yang membangun masjid di dunia, Allah akan bangun sebuah istana dari cahaya dalam surga di akhirat. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana rupa bangunan itu di dalam surga. Ada bangunan indah. Surga saja sudah indah, teramat indah. Tapi ada bangunan yang amat indah dari cahaya yang sangat indah. Siapa yang dapat bangunan itu? Orang yang membangun masjid di dunia. Jadi kalau ada harta Pak, kalau tidak ada membangun masjid, rugi, tidak ada investasi jangka panjang. Ngapain kita bangun banyak-banyak kafe, beli mobil, bangun rumah? Belum tentu itu diridai Allah. Tapi bangun masjid pasti. Ayo mari kita berpikir logika akhirat, logika langit. Saat ini kita mudah-mudahan Allah lemparkan dalam hati kita hidayah demi hidayah hari ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini pertama soal masjid, tempat sujud. Kedua, bicara soal sajadah melahirkan kalimat aktif menjadi sujud. Coba Bapak cek, kita baru sholat tadi, atau seluruhnya lah. 5 waktu dalam sehari semalam itu ada 17 rakaat. Kita cek satu persatu Pak. Kita takbiratul ihram berapa kali dalam sehari semalam? Yang wajib ya, 17 kali. Ruku berapa kali? 17 kali. Al-Fatihah berapa kali? 17 kali. Duduk antara sujud berapa kali? 17 kali. Salam berapa kali? 17 kali. Sekarang sujud berapa kali? 34.